Gak kerasa corona udah berlangsung lebih dari 7 bulan, dan itu membuat banyak orang ada yang berjatuhan, ada yang bisnisnya drop, bahkan bangkrut sampai hutang di angka yang sangat besar. Gimana caranya kita bisa bisnis di rumah, rumahan, tapi punya penghasilan ataupun omset miliaran rupiah? Tonton sama bareng. Video ini akan membahas tentang bagaimana cara Anda bisa mengoptimasi waktu Anda selama di rumah, selama masa pandemi ini, tapi bisa ngasilin penghasilan ataupun pendapatan omset miliaran rupiah setiap bulan. Gak semua orang mampu melakukannya karena butuh adaptasi. Apalagi bagi mereka yang biasanya tuh bisnis ataupun kerja di kantoran, ya awalnya tuh kerja di kantor, terus akhirnya pandemi dalam tanda kutip terdepak, akhirnya kerja dari rumah. Ya, ada yang 1 bulan nganggur, 2 bulan nganggur, 3 bulan nganggur. Pastinya kita juga prihatin dengan kondisi seperti ini, dan kita juga empati dengan mereka. Tentu kita ingin memberikan solusi nih. Gimana caranya nih Kang? Ya, saya pribadi kalau bicara masalah stay at home dan juga kerja dari rumah, kayaknya udah lebih dari 7 bulan ya. Karena saya sudah bisa online itu sejak tahun 2013. Artinya saya sudah terbiasa buka laptop, kerja dari rumah, kantor saya ya di ruangan di rumah gitu. Cuma lagi-lagi tidak semua orang mampu melakukannya. Mungkin tidak terbiasa, mungkin tidak kebayang, mungkin juga tidak mampu gitu. Nah, di video ini kayak saya pengen lebih sharing aja ya. Dulu tuh saya pada saat memutuskan untuk kerja di rumah, kenapa gitu ya. Jadi saya punya value dalam hidup bahwa bisnis itu penting, tapi keluarga lebih penting ya. Kenapa begitu? Karena bagi saya bisnis juga bagian dari perjalanan saya membangun keluarga. Bagaimana saya berjuang demi keluarga gitu. Maka jangan sampai saya gila-gilaan mati-matian bekerja di luar, ngabisin waktu 8 jam bahkan bisa jadi 13 jam gitu ya, sampai malam rapat gitu. Tapi keluarga gak keurus ya. Anak gak ada waktu sama anak, istri gak ada waktu sama istri. Hasil mereka akhirnya dalam tanda kutip kecewa sama kita. Dan itu pasti kayaknya Anda pun sekarang ngerasain bagaimana misalkan, saya enggak Kang, keluarga saya enggak gitu. Enggak gitu atau Anda gak nanya ke dia ya. Jangan-jangan mereka ngalamin hal seperti itu, cuman Anda gak ngerasa aja gitu. Jadi mulai sekarang coba bagi Anda yang suami ya, yang cowok, coba tanya istrinya, Bun gitu ya, gimana selama ini gitu kan. Tolong dia terbuka, jujur apa adanya aja. Apakah kehilangan perhatian, apakah kurang perhatian, dan juga tanyakan anaknya, berapa banyak waktu yang Anda luangkan untuk anak Anda. Jangan-jangan mereka butuh waktu dengan Anda loh. Ingat, masa kritis kita pada saat mendidik anak itu masa pas waktu kecil. Kalau misalkan kita waktu kecil itu gak ada waktu buat mereka, nanti masa depannya itu benar-benar akan sangat terdampak ya. Efek sampingnya bakal kerasa lah ya. Itu bisa, silakan Anda belajar tentang parenting, inner child dan segala macam, itu bakal terdampak banget. Nah, saya tuh gak mau kayak gitu, gak mau anak saya, istri saya juga jadi kayak begitu. Akhirnya sejak 2013, walaupun waktu saya masih bangkrut, saya putuskan, udahlah, utang udah jelas miliaran rupiah ya, udah bangkrut jelas kan, jangan sampai keluarga juga hilang gitu loh. Maka ya saya putuskan kerja dari rumah. Caranya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita mainkan. Yang pertama, yang harus kita pintar dalam memutuskan ketika bisnis rumahan adalah tentang namanya manajemen waktu. Misal, pagi hari Anda melakukan aktivitas apa? Bangun tidur ngapain? Ya, dari pagi jam 6 sampai jam 8 ngapain? Jam 8 sampai 10 ngapain? 10-12 ngapain? 12 sampai jam 3 ngapain? Jam 3 sampai jam 6 ngapain? Termasuk malam nih. Ini penting buat Anda untuk bisa melakukan dan memanage waktu itu. Kenapa? Karena kalau nggak terbiasa, Anda pasti terdistrak dengan keluarga Anda sendiri. Bagaimana Anda baru buka laptop, tiba-tiba anak, ayah, gitu kan, bunda, baru aja buka laptop gitu kan. Nah, ini kalau misalkan Anda nggak ngobrol sama pasangan Anda, pasti terganggu. Maka penting sekali lagi membuat sebuah waktu, manajemen waktu gitu loh. Dan manajemen waktu ini perlu disosialisasikan, perlu kita sampaikan kepada pasangan kita. Kalau Anda suami berarti sampaikan ke istri, kalau ada istri berarti sampaikan ke suami ya. Di jam segini nih ranahnya saya kerja gitu ya. Jadi pegang anak dulu misalkan, main dulu sama anak. Oke. Nah, tinggal nanti kita bisa pecah-pecah tuh. Misal salah kasusnya adalah di zaman sekarang jam 8 pagi kurang lebih jam setengah 8 tuh sampai jam 9 kan ada Zoom meetingnya anak kita kan. Nah, berarti pada saat Zoom meeting anak berarti gantian nih. Hari apa, siapa gitu ya. Oh, ini harinya saya, udah harinya bapaknya. Besok itu harinya adalah ibunya gitu. Ini untuk anak kita. Dan ketika ngedampingi anak pada saat sekolah, handphone ataupun apapun kerjaan jangan sampai dibawa-bawa ya. Ya cukup aja sediakan laptop atau handphone untuk meetingnya anak kita. Terus kita ya jangan sampai kayak hadir fisik tapi pikiran kemana-mana. Itu kan kasihan ke anak juga. Jangan sampai kayak begitu.
Nah itu yang saya maksud dengan manajemen waktu. Termasuk ketika katakanlah di sore hari. Katakanlah pada saat sholat maghrib, habis sholat maghrib gitu itu juga diisi dengan apa nih? Apakah kita sambil pegangan HP semua tuh pegang HP semua, kita pegang handphone, istri pegang handphone, anak juga pegang handphone gitu kan. Yang satu nyetel TikTok, satu nyetel YouTube, yang satu Facebookan gitu kan. Ini yang harusnya family time jadinya adalah screen time. Gak ada waktu untuk bisa ngobrol sama anak. Pas di ruang makan pegang handphone semua. Gak ada ngobrol gitu kan. Pas ngobrol diam kaku semua, ngobrol apa ya gitu. Ini udah gak normal ini gitu. Maka sekali lagi, bisnis rumahan itu cukup challenging buat mereka yang gak pandai dalam mengatur waktu. So buat Anda semua, kalau memang ingin memutuskan bisnis rumahan dari rumah, manajemen waktunya kudu dijaga baik ya. Anda bikin ya waktunya itu. Kapan Anda couple time? Apa itu couple time? Ada waktu Anda dengan pasangan Anda. Kapan Anda family time? Waktu Anda dengan pasangan Anda plus anak-anak Anda. Kapan Anda me time? Ya, me time itu berarti katakanlah misalkan ketika Anda ingin olahraga atau mungkin ingin baca buku, ingin nonton video, kajian apapun itu ya, atau misalkan hanya sekedar pengen ngelakuin sesuatu yang memang hobi Anda gitu ya, itu dijadwalkan. Termasuk juga kapan kita work time gitu kan, kerja itu loh. Oh ini waktunya kerja berarti ya jangan ada distraksi gitu loh. Nah itu ngobrol sama pasangan gitu. Itu nomor satu. Jadi please kalau Anda pengen bisnis rumahan ini bisa omsetnya gila-gilaan, manajemen waktunya udah beres. Loh Kang, hubungannya sama omset apa? Ingat, jangan fokus sama omsetnya. Omset itu di ujung. Yang harus kita fokus adalah pada bagian prosesnya ini. Ya, ketika manajemen waktu kita baik, kelola tim kita benar, ngelola perusahaan benar, ini bakal keudak. Ya. Bahasa Sunda tema keudak, kekejar dengan sendirinya lah. Jadi fokus tuh ke prosesnya. Kenapa banyak orang capai goal gak tercapai? Ini tahun 2020, video ini di-syuting kurang lebih di bulan Oktober 2020. Saya cek lagi coba Anda cek lagi deh. Resolusi 2020 Anda berapa persen sudah tercapai? Ya. Kenapa nggak tercapai pertanyaannya? Karena Anda fokus sama resolusinya doang. Nggak fokus sama activity hariannya. Nggak fokus sama sistemnya. Misalkan Anda targetkan, saya pengen bisa omset sekian. Cek hariannya kayak apa. Saya pengen misalkan bisa hafal sekian juz misalkan. Ngafalin ke tiap harinya. Nah itu yang sering kali gagal akhirnya. Nah, manajemen waktu dalam rangka membuat sebuah sistem agar at the end ujungnya itu tercapai. Itu nomor satu, tentang manajemen waktu. Yang kedua, tentang yang namanya manajemen tim. Ya, jadi udah pasti wajib hukumnya ketika Anda bisnis di rumah itu harus punya tim. Mungkin tim Anda yang kerja di kantor, atau mungkin tim Anda yang akhirnya nanti koordinasi dengan Anda lewat berbagai aplikasi digital. Misalkan lewat Slack, Trello, Basecamp gitu kan, atau Telegram, WhatsApp dan segala macam. Jadi kita koordinasi, ya. Walaupun kita gak ketemu secara langsung, tapi everyday kita koordinasi. Nah, buka laptop kan orang lain teman-teman. Perhatikan nih, orang lain itu anak kita, istri kita. Pada saat kita buka laptop, mereka ngiranya kita main, benar gak? Apalagi buka handphone, jangan main HP mulu atau ya misalkan. Jangan main HP mulu atau misalkan. Loh, kita ini koordinasi gitu loh. Nah, ketika Anda nggak ngobrol dulu di awal, poin nomor satu tadi nggak benar manajemen waktunya, ya pasti diprotes. Maka sekali lagi bikin kesepakatan. Misal kalau saya pribadi, maghrib jam 6 sampai jam 28 tidak ada handphone. Ya, jadi murni ngobrol sama anak, ngobrol. Kalaupun TV ya ngobrolin tentang apa. Nanti pas udah malam, misalkan kita anak udah tidur, baru kita buka handphone, baru koordinasi. Ke pas malam misalkan, ya maghrib mengaji misalkan. Atau misalkan pas ngapain gitu ya, pas makan, nggak ada yang boleh kayak nyambi gitu loh. Makan sambil nonton gini ya, nggak boleh. Nah ini dibikin terus. Jadi penting buat Anda apa nih, buat kepala rumah tangga nih ya, bikin aturan. Nah, ini penting buat teman-teman semua untuk di rumah. Termasuk untuk tim Anda sendiri di perusahaan. Misalkan report tiap jam berapa ya di channel Telegram, misalkan ya. Terus misalkan kita diskusi tiap hari apa, meeting di setiap hari apa di minggu berapa, di hari minggunya tuh di setiap minggunya tuh di hari apa jam berapa. Ada kan tuh. Nah, itu manajemen timnya harus jago banget. Ya, kalaupun Anda misalkan nggak punya kemampuan dalam manage tim, pastikan ada partner Anda, tim Anda yang bisa manage tim Anda itu. Kalau saya biasanya ada tim yang memegang khusus, yaitu memanage semua perusahaan saya. Itu nomor 2. Jadi please, gak cuma manajemen waktu, tapi manajemen timnya kudu benar. Supaya hasilnya nanti miliaran rupiah. Itu yang kedua. Ketiga, pastinya supaya omsetnya tercapai bisa miliaran itu, Anda kudu jago di manajemen promosi. Ya, maka kalau Anda cek, mungkin Anda kalau misalkan subscriber saya ngikutin dari tahun lalu gitu ya, saya aktif di YouTube, saya aktif di TikTok, sekarang ini ya, aktif di podcast, aktif di Instagram, di Facebook. Seolah-olah saya itu kayaknya setiap hari itu cuman sosmedan doang gitu ya. Yang mereka nggak tahu adalah saya manage promosi saya. Ya, misalkan pada saat Anda nonton sekarang video saya ini saya syuting itu gak cuma untuk satu video. Yang mereka kira kayaknya syuting tiap hari, enggak.
Saya syuting satu kali shoot, jeder 10 video langsung. Di-upload dalam waktu 1 bulan. Alasan apa? Bagi saya efektif. Tidak harus setiap hari syuting. Contoh video YouTube. Di Instagram pun begitu. Ngepost buat sebuah schedule di Creator Studio. Di podcast, apa-apa, di schedule. Nah, adanya schedule itu membuat saya akhirnya bisa manage promosi saya. Sehingga aktivitas saya di luar seolah-olah saya Facebookan doang, sosmedan, Instagraman, YouTubean. Padahal nyatanya saya banyakkan aktivitas fisik di offline-nya, bareng istri, bareng anak, bareng tim, gitu kan, bareng sosialisasi di tetangga dan lain-lain. Yang mereka lihat adalah kita berseliaran di sosmed. Itu adalah schedule. Jadi sekali lagi, manajemen promosinya harus dijaga. Kapan Anda harus nabung konten, berapa banyak kontennya, KPI sebulan berapa. Contoh, kalau saya video YouTube 12, seminggu 3 kali 4 berarti 12 video. Kalau misalkan memungkinkan dalam satu tag hari video, misalkan satu hari kali 10 menit video dikali sekian, udah cukup satu video YouTube sehari beres. Podcast misalkan per 7 hari udah rekam 5 menitan kali 7 gitu kan, cukup. Apalagi bikin Instagram, bikin konten, nah lempar ke tim desain, schedule, optimasi gitu kan. TikTok, oke, potong dari YouTube, upload, optimasi. Nah, ini Anda harus jago dalam manajemen promosi ini. Ujung-ujungnya nanti ketika Anda manajemen 3 ini udah bagus, waktunya, timnya dan promosinya, omset miliaran itu udah tinggal diambil ya. Karena itu hanya sekedar efek, bukan proses. Tinggal Anda petakan tuh sama tim, gimana cara dapetin miliaran itu, apakah dengan nambah customer baru atau dengan mengoptimasi customer lama, dengan melakukan yang namanya upselling, cross selling atau bundling atau apapun itu. Intinya adalah itu bakal tercapai ketika 3 poin tadi beres. Sekali lagi, ini akan sangat berguna buat Anda yang sekarang dalam kondisi corona kerja dari rumah. So, mulai bangun bisnis rumahan sekarang juga. Kalau misalkan Anda nggak kebayang, Kang, saya bisnis apa ya? Saya bingung nih, nggak ada peluang apa gitu. Saya peluang banyak banget. Anda bisa lihat nanti mungkin di kolom pin komen saya ataupun di deskripsi. Saya akan share banyak peluang usaha buat Anda semua. Semoga berjodoh bisa bisnis bareng, bisnis dari rumah. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, ya. Jangan lupa ya, like juga dong.